Dan makanya ini map pertama akan menjadi map yang sangat sengit harusnya, mengingat kedua tim sekali lagi sama-sama bermain di Bind, sama-sama punya mekanisme gameplay mini games yang kuat, yang baik juga di map Bind. Jadi harusnya ini akan menjadi pertandingan atau opening map di series kita yang terakhir, di mana opening map ini akan begitu seru, ditambah dengan adanya, gue sangat menunggu line up-nya Naos sebenarnya dengan permainan Brimstone dan juga Sky. Yang kita tahu Brimstone begitu luar biasa, mau di attack mau di defense itu enak banget, apalagi dengan attack terutama di Brimstone yang baru Steam Beacon-nya itu buset, larinya kenceng banget, 15% movement speed-nya nambah ya, ngebut gaming itu enak banget. Makanya ini menurut gue dari attackernya. Dan sekarang kita semuanya akan menilai dari pistol round pertama kita, di mana Onyx G akan di defender side dan Naos yang akan ada di attacker side, dan sudah melakukan setup toxic screen dari kedua Viper, di mana dua-duanya mengisi di arah A side dari kedua toxic screen tersebut. Dan sepertinya Naos akan sedikit bermain default karena mereka nggak langsung commit eksekusi ke arah set, tapi udah ada boombot yang dikirim oleh Blur ke arah hookah dan ada Trailblazer. Dia nggak ngeliat kayaknya, tapi sudah ada teleport yang dilakukan dan rendezvous out, dan snakebite delay juga dilakukan oleh Severin. Toxic screen dinaikkan lagi, benar-benar menahan pergerakan dari Naos yang memang lagi bermain default, Bel. Iya, tapi kalau kita ngeliat dari Onyx, active reaction mereka, hookah mereka push, tapi masih ada Gelicious yang menjaga dari arah flank. Nampaknya dari Naos kali ini akan menyadari bahwa adanya push yang dilakukan, tapi Gelicious dengan Snakebite mampu menumbangkan monyet, dan juga NC Slasher Blast akan melakukan planting untuk arah Shower Severin. Buta total kali ini, Shiro pun harus tumbang di tangan Blur. Misalkan Elmimor dan juga Severin harus melakukan retake, bakal melakukan TP. Kali ini Elmimor mampu mendapatkan 1 kill, namun dia tersisa seorang diri saja. Seraya dia masih mampu untuk mendapatkan 1 kill lagi. Begitu pula yang ketiga dari Elmimor, dan tiba-tiba saja menjadi 1 melawan 1. Elmimor melawan Blast kali ini. Masih ada satu angle yang harus dia cek, dan tentu saja Blast, dia sudah mendapatkan informasi pasti di mana keberadaan dari Elmimor, dan right click yang akan menghabisi seorang Elmimor di sana. 1-0 Naos berhasil mendapatkan pistol round mereka, diawali dari Gelicious yang sangat sabar menunggu flank dan Snakebite yang impactful. Sekali lagi kita melihat ya teman-teman, Snakebite double kill. 2 kill dari Snakebite, tapi ini Elmimor nice try banget sih. Begitu tajam memang permainan Ghost, tapi apa daya. Darahnya 74, 1 right click, kalau kena semua tentu itu akan menjadi sure kill bagi Naos Esports dari Blast. Dan sekarang kita mulai round kedua. Bermain begitu agresif dari Elmimor. Recon sudah dikeluarkan, berhasil dihancurkan, dikejar boombot, dan dia masih bisa escape. Dia bermain sendirian doang di arah B-side, dan sudah ada teleport yang dilakukan oleh monyet, berhasil menumbangkan Gelicious. Dan ada 2 pemain di arah teleport tersebut, dan Elmimor coba bertahan tapi dia terkena wallbang di tangan KV6 bla bla ya, dimana sudah ada Spectre kill juga didapatkan. Nggak berhasil merupakan Shiro yang berhasil dapetin kill tersebut. Akan coba untuk masuk dari arah hookah, melakukan retake 4 lawan 3. Ada senjata bisa di recover, dan udah ada Spectre Bulldog yang bisa diambil oleh Onyx G. Akan coba menjaga dari arah low dan nggak ngelihat ke belakang, bermain anti flash, tapi masih ada terakhir dari NC Slasher. 3 lawan 2. Apakah mungkin akan adanya Thrifty Gaming? Di hookah udah terlihat satu pemain Kakarot udah kayak expose juga, tapi di sini Blast masih bisa bertahan. Bulldognya belum berhasil untuk mendapatkan kill dari Shiro, dan justru juga Kakarot mendapatkan kill ke arah Severin, sehingga Naos masih bisa mendapatkan angka 2-0. KV6, aduh kenapa saya lupa baca nickname tadi, padahal udah deal-dealan tadi kita bilang. Iya. Apa sih tadi apa sih jadinya? KV6 ya? KV6. KV6, nggak tahu sih, menurut gue sih gitu ya. KV6. Ya, saya tulis dulu di HP KV6 biar tidak lupa guys. Karena kalau nggak susah bacanya. Oke. Nanti kayak saya. Iya, aduh. Oke, tapi itu hanya ini aja ya. Ya, nyantai aja dulu sebentar guys, tadi 1 ronde. Dan ini barulah ronde sesungguhnya bagi Onyx G, karena ini adalah ronde yang harus mereka menangkan dengan tentunya senjata yang lebih unggul dibandingkan dengan Naos. KV6 akan melakukan Trailblazers untuk mencari informasi dari arah Shower. Ada Pain Shells yang akan menghadang pergerakannya. Pain Shells tersebut akan diikuti juga dengan sebuah Gravity Well.
Lagi-lagi utility dibalas dengan utility. Bakal di dry pick kali ini. Monyet akan mampu mendapatkan kill. Begitu pula NC Slasher. Tiba-tiba saja tersisa 2 pemain dari Naos melawan 5 pemain yang masih aktif. Dari Onyx G, Spike pun drop di posisi yang sudah sangat sulit untuk di-recover. Seraya 2 pemain dari Naos yaitu Jilicious dan juga Blur tidak memiliki senjata yang bisa mereka andalkan. 2 Sheriff saja di tangan. Snakebite memang dibuang. Tapi lagi-lagi mereka menang dari segi senjata ataupun utility. Snakebite kembali dibuka. Namun ada sebuah combo yang dilakukan. Shiro pun mampu mendapatkan Blur. Jilicious tersisa seorang diri saja. Spectre memang ada di tangan. Tapi lagi-lagi Spike masih belum bisa di-retrieve. Seraya double pick akan dilakukan dan Onyx Monyet yang akan menutup ronde bagi Onyx G. 1-2, Onyx G berhasil mendapatkan flawless di buy round mereka. Ya, 3 kill cepat didapatkan dari Onyx G, di mana 2 kill dari Monyet, dan ini ya replaynya begitu baik, combo duo dari Onyx Monyet dan juga NC Slasher. 3 pemain tumbang cepat, dan bahkan tadi sudah ada 1 combo yang dilakukan di mana Penshell Snakebite dikeluarkan, dan ya tadi mau nggak mau dari Blur tuh udah nggak bisa kemana-mana. Dia mau nggak mau harus maju ke depan. Kalau dia mundur tentu kena, tapi kalau dia maju tentu kena. Ini namanya maju kena, mundur kena ya tadi ya dari Blur. Dan ya Onyx G berhasil mengamankan full buy round-nya. Dan ini adalah round sesungguhnya. Tapi dari KV6 dia nggak punya ekonomi yang baik. Jadi cuma pakai frenzy doang. Dengan heavy shieldnya, dengan full shieldnya. Gimana artinya dari Naos harus bermain default. Karena mereka nggak punya, apa lebih tepatnya dari KV6 itu nggak ada rifle. Jadi kayak harus main pelan dulu, culik-culik dulu. Coba cari senjata paling tidak. Gitu kan ke arah KV6 dan masih bermain pelan mengisi di arah A-short, dan 1 pemain dari KV6 yang akan ngisi arah shower dia sendirian bermodalkan sebuah frenzy saja, dan dia nanti akan bertemu dengan Onyx Monyet, dan Seeker sudah dikeluarkan akan melempar Penshell lagi ke arah backside, ke arah triple box lebih tepatnya. Wall sudah dibangun dan Seekersnya belum dapat informasi, cuma tahu ada 3 orang di arah side. Bombot dikirim, tapi Satchel turun ke arah shower rupanya dari Monyet. Coba ngeceking kanannya kosong dan gak ada siapapun di arah shower karena KV6 sudah mundur ke arah A-short. Retake situation, 5-man retake sekarang, tapi Severin sudah berhasil dapetin Kakarot, tapi ada terakhir dari Blast rupanya di arah side. Recon keluar, gak ada yang hancurin, dan mungkin saja bisa di follow up, dan Shiro benar saja berhasil mendapatkan blast yang terkena recon, yang gak ada yang hancurin recon tersebut, dan bermain di arah E-Horde. Blur sudah melihat 1 pemain, 2 pemain bahkan di arah showernya akan coba untuk melakukan retake. Spike-nya di tap, tapi ada tap yang dilakukan begitu baik dari Blur, tapi masih ada Onyx Monyet. Dia coba melakukan backup dan ada satu dari Jilicious di cancel, di delay, dan Jilicious berhasil melakukan clutch-nya, dan 3-1 untuk Naos Esports. Clutch didapatkan dari Jilicious. Itu permainan yang bagus tadi dari Jilicious. Jiggle-nya, strafing-nya itu nggak bisa di-refract oleh pemain-pemain dari Onyx. Meskipun sebenarnya refract-nya itu udah bagus dari arah short. Tapi balik lagi individual startup yang dilakukan oleh Jilicious sangat berarti bagi Naos Esports. 3-1 skor sementara Onyx G. Ternyata ada sebuah operator yang akan diamankan kali ini, Shiro, yang akan menggunakan operator tersebut tanpa adanya sebuah shield sama sekali. Bermain default sekali lagi kali ini dari Naos. Mana Jilicious. Kalau misalkan dari Naos mereka bisa melakukan planting, tentu saja Viper Speed akan dibuka untuk memberikan PR yang begitu besar bagi pemain-pemain dari Onyx G setelah memberikan presence dari arah shower. Begitu pula dari arah short. Pemain-pemain dari Naos akan melakukan rotasi kali ini. Regroup akan mereka lakukan, tapi Shiro mampu mendapatkan blast yang nge-swing dry pick tadi. 4 melawan 5 sekarang. Lagi-lagi tempo kembali diperlambat karena dari Naos mereka tidak memiliki advantage player dibandingkan dengan Onyx G yang hanya nge-hold angle saja kali ini. Trailblazers mulai dibuka tentunya dari Shock Dart yang akan membalas, meng-cancel dari Trailblazers tersebut. Shiro akan menjaga dari arah backside, flash dibuka dari arah long. Perlahan namun pasti nampaknya side B kali ini yang akan di-hit oleh pemain-pemain dari Naos. Seraya smoke mulai turun. Ya, ada 1 kill lagi dari Shiro ke arah Kakarot. Akan kill ketiga karena terlihat sedikit dari balik smoke tersebut. Dan terlihat dan berhasil di shutdown. Severin juga berhasil dapetin Blur. Menyisakan 1 pemain saja. Dia itu Jilicious yang berada di arah garden terkena recon. Meskipun nggak kena scan, tapi dapat informasi karena reconnya langsung hancur. Dan last player standingnya dari Naos Esports yaitu Jilicious
sudah ketahuan ada di arah Garden di Gravity Well, nggak connect Gravity Well, tapi waktu 10 terus seconds berdetik left. dan Onyx nggak mau membuang waktu, coba untuk nge-pick dari Severin dan ada bantuan dari Shiro dengan quad kill operatornya berhasil membuat Onyx mendapatkan flawless round lagi. Ini bisa dibilang lagi karena kalau nggak salah full round sebelumnya Onyx juga flawless. Dan ini nice shot banget dari Shiro, terutama kill ketiganya sih, karena kelihatan sedikit doang ya dari si KV6 itu crossing dan langsung coba di tembak, crosser coba dibelokin ke tengah dan berhasil dapetin kill ya. Dan Shiro dapetin quad kill dan ekonomi dari Onyx artinya mulai membaik. Masih bisa full buy lagi kalau mereka kalah di sini, tapi Naos Esports bermain dengan Eco sekarang dan mereka nggak punya Jet ataupun Chamber yang bisa pakai Tour de Force maupun Blast Storm untuk menjalani Ikoronnya, dan ini akan menjadi Ikoron yang sedikit berat. Apalagi cuma ada satu Sheriff doang dari Blast dan Rikonnya keluar, ketahuan paling tidak 2 pemain yang berada di arah Garden dan sudah rotasi dari Monyet karena sudah di-call juga mungkin oleh Shiro bahwa ditinggal aja karena Shiro dari tadi dia udah ngepikin di arah A-shortnya dan gak ngeliat apapun, dan AC Slicer akan jaga dari shower. Jadi udah nggak perlu lagi satu pemain tambahan di arah A-side. That's why Monyet dipindahkan ke arah B karena mendengar informasi adanya 2 pemain yang berada di arah Garden. Sudah terlihat 2 pemain crossing. Oke, Patience dilempar, kena tag sedikit, ada Snakebite, Shock Dart juga dikeluarkan, ditutup Smoke Nebula oleh AC Slasher, menahan lagi pergerakan teman-teman dari Naos Esports, dan mereka mungkin saja akan memilih untuk mundur dan membiarkan Delicious untuk bermain, tapi dia terlihat langsung oleh Shiro, berhasil di shutdown secara cepat, dan Severin masih dengan Snakebite-nya menunggu. Jikalau dia kontak Snakebite tersebut akan langsung dilesatkan karena ada satu pemain di arah Hookah. Recon keluar, Snakebite dikeluarkan, Toxic Screen dinaikkan, ada Slow Orb dan juga Pencil sekarang kami, tapi memang nggak ada orang di sana. Flashnya berhasil di dodge, ada Satchel masuk tapi LBM berhasil dapetin Kakarot, tapi di sini Monyet bertahan dengan begitu baik. Severin juga berhasil dapetin Blast dan once again flawless untuk ketiga kalinya dari Onyx. Ekonomi mereka enak banget ini, Bel. Iya, ini ya tentunya economic boost yang berhasil mereka dapatkan. Karena ronde demi ronde, mereka menangkan dengan cukup bersih. Sedangkan dari Naos, mereka udah masuk ke dalam lubang Eco, limbo Eco. Dimana kalau misalkan mereka kalah di ronde kali ini, tentunya mereka harus Eco. Di ronde selanjutnya Naos nampaknya dari segi minimap, kita sudah bisa melihat kalau side A yang akan mereka hit. Dimana ada stack 4 pemain dari Onyx yang menunggu dari arah dalam side. Boombot akan jadi garda terdepan kali ini. Kev sudah siap dengan flash di tangan Shiro bermain dari arah U-Hall. Lakukan peek, flash pun dibuka. Dan informasi masuk at least ada 2 pemain, 3 pemain sekarang dan Shiro mampu mendapatkan blast. Tapi ada orbital strike yang dibuka. Begitu pula Hunter's Fury dari Elmimor. Blood sudah masuk ke arah U-Hall menggunakan Showstopper dan mampu mendapatkan 1 nyawa di sana. Tapi harus terbalas juga dengan nyawa dirinya. 4 melawan 3 sekarang Kev. Dia harus melakukan planting. Tapi lagi-lagi delay begitu terasa, sudah tidak ada blast yang bisa menutup angle dari pemain-pemain Onyx. Menggunakan barrier orb. Kembali diperlambat dari segi tempo. Waktu tersisa 50 detik. Tapi posisi pemain-pemain dari Naos sudah terkunci mati. Dari arah U-Hall Seraya Monyet sudah berada di area triple dan bahkan drone mengkonfirmasi keberadaan dari Kakarot. Miss all the shot. Dan ini tinggal menunggu waktu saja. Bakal swing dan itu dia Monyet yang akan mampu mendapatkan Kakarot dan Kev mampu mendapatkan Monyet mid-air tadi. Tapi posisinya sudah terreveal dan dia membawa Spike. Delicious menahan dari arah shower. Shiro sudah melihat angle ini dan langsung ditumbangkan, menyisakan Kev seorang diri yang menjadi korban juga dari Shiro. Triple kill berhasil dia dapatkan dan 1 angka lagi bagi Onyx G. Naos di Byron mereka tidak mampu mengkonfirmasi kemenangan dan ini artinya Naos tidak memiliki ekonomi yang bisa mereka andalkan. Wah, Gravity Well kemenangan sih menurut gue dari AC Slasher di early round, di mana Gravity Well tersebut menahan pergerakan-pergerakan dari pemain-pemain Naos sehingga memanfaatkan timing dari Shiro untuk melakukan pick dan dapetin 1 kill dan dia rendezvous out. Dan Blur nyalain Showstopper, nggak ada siapapun di hall, coba cek backside, ketemu sama AC Slasher tapi AC Slasher nge-kill duluan, baru dia hilang. Jadi 3 lawan 4 itu udah sulit, kekunci mati posisinya. Bahkan tadi ya dari Kakarot dan juga KV6 udah kekunci habis-habisan di pick sama Monyet dan dijaga juga di backside-nya
benar-benar gak bisa kemana-mana. Dan kita melanjutkan lagi round ke-8. Eco round sekarang dari Naos Esports. Bermain dengan 5 Sheriff. Dan ada line up Snakebite untuk ke arah E sepertinya dari Severin. Tapi pemain-pemain dari Naos masih walking A short, pelan aja. Dan wah, Elmimore ternyata disuruh untuk rotasi ke arah E. Dan sudah ada line up Poison Cloud dan juga Toxic Screen dinaikkan. Oke, Seeker juga keluar, Special juga dikeluarkan. Sekarang dibalas Special plus Slow Orb lagi. Dimana sudah ada Recon yang dikeluarkan. Dan oke, satu kill didapatkan oleh Elmimore ke arah KV6. Sudah ada setup smoke, Viper Smith dibuka. Tapi gue gak yakin apakah Viper Smith ini bisa benar-benar tertahan karena Showstopper datang. Tapi sayangnya gak berhasil dapetin kill karena Blast langsung mundur. Udah di resmoke lagi arah triple-nya. Spike sudah coba di plant dan ada Viper Speed kali ini datang monyet untuk berhasil dapetin blur. Ada satu pemain lagi dari Yuhol, belum terekspos semua. Ada satu pemain di luar Viper Speed yaitu Kakarot dan 3 pemain kali ini diturunin Viper Speed-nya dan Kakarot gak expect hal tersebut. Dia harus tumbang. Pensials datang coba untuk mengusir area depan Yuhol tapi gak ada siapapun. Blast pun harus tumbang. Sisa Jelicious doang yang di-kill oleh Elmimore begitu cepat. Oke, itu 200 IQ play sih dari Severin. Dia turunin Viper Speed-nya karena dia tahu ini Viper Speed nggak nutup seluruh U-All. Jadi dia masih aware akan ada satu pemain di luar Viper Speed tersebut dan diturunin. Dan benar saja ada Kakarot di situ yang nunggu dan langsung di shutdown 3 pemain sekaligus yang ngepick. Iya, ini disiplin banget sih dari pemain-pemain Onyx. Mereka nggak ngepick sendiri-sendiri. Mereka tahu meskipun Naos mereka pakai senjata yang minimalis, mereka main secara satu unit tadi triple pick dari arah U-Haul dan berhasil mengkonfirmasi sekali lagi kemenangan di ronde yang ke-8 Naos. Menurut gua mereka sebenarnya udah bagus sih dari sisi setupnya. Mereka udah buang smoke, mereka udah buang utility demi utility, tapi lagi-lagi dari segi senjata, dari segi arsenal, mereka nggak diuntungkan dan ternyata mereka buka Seekers. Itu yang bikin gua kaget tadi. Mereka buka Seekers, mereka buka Viper Speed, tapi itu dia, mereka nggak didukung dengan senjata yang maksimal. Jadi tentunya dari Onyx mereka tidak menemukan kesulitan untuk melakukan retake ke arah dalam side dengan utility yang... Dan sepertinya technical pause sudah selesai dan kita akan melanjutkan round lagi di round ke-9. Seperti yang Bella udah bilang, ini adalah round yang dimana Naos memiliki senjata yang sama unggulnya, tapi sayangnya utility-nya sih menurut gua. Dari ultimate-nya lebih tepatnya udah nggak ada lagi Viper Speed dan juga Seekers dari Naos Esports. Jadi menurut gua sedikit sulit dari Naos untuk bisa bermain cepat. Mereka harus bermain default dulu, culik satu persatu terlebih dahulu. Tapi hati-hati, dengan permainan culik satu persatu itu bisa aja diculik balik karena lu lihat Shiro udah nge-push cukup jauh. Dan untungnya di sini dari Naos mereka udah mundur, nggak mau bermain di arah B Fountain lagi. Mereka mundur semuanya ke arah cave, akan coba untuk menuju ke arah side. Dan KV6 sudah ketahuan di arah shower. Udah ada 2 pemain, Monyet bersama si Slasher, tapi Monyet berhasil di shutdown. Bumotnya nggak trigger lagi, coba untuk di heal terlebih dahulu ke arah Kakarot, tapi Trailblazer yang utama terlebih dahulu dikeluarkan untuk mencari informasi di mana NC Slasher. Dan NC Slasher sudah ketahuan berada di arah triple dan akan coba untuk melakukan eksekusi ke arah SI secara cepat. Gak ada ultimate yang bisa digunakan, tapi NC Slasher bermain smoke kriminal tapi dia gagal. Blast yang bisa dapetin killnya karena NC Slasher. Recon-nya nggak ngedetek siapapun juga, tapi Blast ketek hingga 32 HP. 3 melawan 5. Apakah mungkin retake ini bisa dilakukan? Tapi Elmimore masih dapetin 2 kill. Enggak, rupanya Severin dapetin satunya. Tapi Severin harus down. Begitu juga dengan Elmimore. Dan sisa Shiro seorang diri dengan operatornya. Tapi dia memilih untuk menggunakan Headhunter karena ini sepertinya lebih baik dibanding menggunakan operator ketika melakukan retake. Dan ini menurut gue udah nice setup post plan dari Naos karena Kakarot juga udah ready line up. Oh enggak, Kakarot yang ada di backside rupanya. Dan tapping Spike di atas box terlihat. Satu kill didapatkan oleh Shiro, terkena flash, wallnya hancur. Di arah side-nya masih ada Kakarot dan Kakarot yang berhasil dapetin kill ke arah Shiro. Dan nice entry. Duel demi duelnya dimenangkan oleh Naos Esports dan membuat mereka bisa eksekusi ke arah side tanpa kesulitan. Ya, ini menurut gua dari Naos, kayaknya mereka udah mulai sadar ini pasti Shiro main dari arah Bilong. Dan mereka langsung melakukan inisiasi ke arah side yang berbeda. Tadi menurut gua step up yang bagus dari Kakarot, dia bisa menumbangkan Monyet tanpa adanya refract. Dan karena Trailblazer sudah dibuka ke arah shower, respon yang bagus juga dari pemain-pemain Naos yang lain, yaitu untuk mengikuti Trailblazers tersebut dan tidak akan menyanyiakan Trailblazers yang sudah berhasil nge-clear dari arah bathroom. Sekali lagi default akan dilakukan, drone kembali dibuka, Shiro miss the shot, kembali di repeat. Lagi-lagi
belum menemukan korban sama sekali. Dari pemain-pemain Naos, tentunya mereka akan bermain dengan sabar. Akan berusaha untuk melakukan rotasi kali ini, regrouping. Nampaknya akan dilakukan. Hookah mulai diisi. Begitu pula dari arah long, ada sebuah Trailblazers yang siap untuk nge-clear dari arah Octagon dan berhasil mendapatkan informasi bahwa ada Elmimor dari arah elbow. Blurt akan nge-clear hookah secara solo, tapi masih ada utility yang melakukan delay. Dan tidak bisa begitu saja untuk mendapatkan angle tersebut. 50 detik tersisa bakal di-pick kali ini oleh Severin. Blurt, dia tidak tahu sama sekali bahwa Severin dia sudah melakukan reposition. Bermain secara kontak kali ini. Severin akan menjaga dari spot yang begitu cheeky. Dan Blurt nggak ngecek, otomatis harus tumbang. Tapi ternyata masih ada Jilicious, namun Shiro lagi-lagi memberikan impact yang begitu besar. Elmimor pun mampu mendapatkan Cav. 2 melawan 4 sekarang. 2 pemain yang tersisa dari Naos berada di arah 2 choke point yang berbeda, yaitu Hookah dan juga Long. Orbital Strike memang dibuka, tapi Shiro sendiri masih bisa mampu untuk menyelamatkan dirinya dari arah backside. Dan tim Ace, Soraya Monyet dan juga NC Slasher yang akan menutup ronde bagi Onyx. Dan itu dia kesulitannya sebenarnya dari Naos ya, karena mereka nggak bawa Sova nggak sih? Lagi-lagi ini permasalahan yang selalu ditemui oleh tim-tim yang nggak bawa Sova. Karena mereka cuma punya si Trailblazers ini. Sementara kalau Trailblazers ini nggak bisa dapetin info, ataupun Trailblazers udah dapetin info dari arah long tadi, mereka stuck dari arah long karena mereka nggak dapat informasi lagi dari arah side-nya. Mereka nggak punya recon yang bisa nge-clear ke arah side. Mereka nggak punya drone yang bisa nge-clear ke arah side. Mereka biarkan Naos Esports bisa mendapatkan momentum sedikit pun dan terus akan di-press habis-habisan. Dan ya, operator ini sekali lagi kayak yang gue bilang, operator Shiro tuh jadi masalah juga menurut gue. Selain tadi kita bahas dari Sova yang nggak dimiliki oleh Naos Esports, yang memang itu juga menurut gue menjadi masalah utama juga bagi Naos. Tapi operator Shiro ini benar-benar menteror semua pemain-pemain dari Naos Esports. Mereka kayak kalau mau masuk saya tuh mereka ragu-ragu. Mereka coba pastiin operatornya ini ada di mana dulu. Dan itu yang dilakukan berkali-kali, tapi sayangnya semua berhasil di shutdown sama Shiro yang posisinya selalu berganti-ganti. Sekarang dia berada di arah Azure, di atas box. Dan Blurt, apakah dia akan menjadi korban pertama dari operator Shiro yang ready? Coba naik ke atas box, tapi Shiro ngepick ke kiri. Apakah mungkin akan ada bantingan anak muda? Flick-flick yang menggila, toxic screen dinyalakan. Menutup posisi Shiro, tapi di sebelah kirinya nggak ketutup. Dan Shiro langsung berhasil dapetin 1 kill tersebut. Trademark dipasang dan langsung di positioning dari Shiro ke arah Yoho. Ditarik dulu dari rendezvous-nya biar bisa ditempatkan di tempat lain pada nantinya. Dan Blurt akan mencoba untuk masuk pelan, tapi itu hanya fake smoke. Itu ditarik lagi smoke-nya. Nggak expect dari Blurt. Dia coba untuk mengambil timing dari smoke tersebut. Tahu-tahu smoke-nya ditarik dan Shiro yang mendapatkan kill ke arah Blurt. Dan tersisa 3 pemain sekarang dari Naos Esports yang tiga-tiganya berada di arah shower. Lo lihat, Fanshells, Shock Dart delay, semua dikeluarkan. Udah ada lagi Nebula yang keluarkan satchel masuk ke karang dari Kakarot. Bihop lebih tepatnya, tapi ada flash yang keluar. Tapi lu lihat Shiro once again bersama dengan NC Slasher mendapatkan masing-masing 1 kill, menyisakan KV6 doang. Masih sulit saya nyebut nama dia, tapi nice try Yanto. Dan tersisa 4 detik sekarang. Gak punya lagi waktu. Dia hanya ingin menyerahkan dirinya. Ayo Onyx, bunuh aku. Tapi dia tidak dibunuh. Dibiarin saving biar ekonominya nggak banyak dari KV6. Oh my god, sayang sekali. wah, oh no, ini sedih banget sih. Sedih banget Karena gini, Naos mereka nggak bisa main seolah-olah mereka punya Sova. Itu yang mereka lakukan dari tadi. Mereka bermain lambat, seolah-olah mereka punya Sova gitu. Atau di mana mereka nggak clear satu angle dengan utility combo yang bisa mereka lakukan. Mungkin kalau misalkan beberapa kali kita lihat tim yang nggak bawa Sova di bind, itu mereka pakai combo-combo utility. Antara itu mungkin pakai slow digabungin sama pain shells. Karena kan mereka bawa race kan. Blur di sini pakai race, blast pakai sage. Mereka bisa combo pain shells dan juga slow, mungkin ke arah bilongnya dipantulin, atau mungkin ke arah shower, atau mungkin ke arah U-Haul. Tapi nggak ada hal-hal seperti itu yang kita lihat. Mereka hanya mengandalkan Trailblazers. Dengan adanya Snakebite Severin, dengan adanya Pensialis Monyet, dan juga Gravity Well-nya dari NC Slasher. Tapi Bel, kita sudah memulai di round ke-12 kita karena lo lihat Shiro bermain agresif. Rendezvous Tour de Force maksud gua.
Dimana dia sudah ready ngepick. Dan apakah Jilicious akan menjadi korban pertama. Dan terlihat sudah masih miss the shot. Dan langsung rendezvous out. Karena nggak mungkin sempat untuk Shiro itu nge-repick posisi Kakarot. Yang udah ngebuka badan juga ke arah A-short. Dan artinya udah ketahuan dimanakah operator dari Shiro. Tapi Naos dia nggak rotasi. Mereka tetap standby di A-short. Tetap ingin ngehit ke arah A-set nih Bel. Iya, ini 4 pemain dari arah short. Toxic Skin udah dibuka. Begitu pula sebuah trademark. Dari Shiro sudah dihancurkan, rotasi pun juga sudah dilakukan kali ini. 4 pemain sudah siap untuk melakukan defense dari arah side A. Ini harusnya bakal retake sih. Dari pemain Onyx. Shiro miss the shot tapi kena yang kedua di sana ke Jilicious. Kakarot pun tumbang di tangan NC Slasher. Masih ada Patience dari Monyet yang akan ngedelay plant. Begitu pula Hunter's Fury. Masih ada sebuah resurrection. Kakarot pun hidup kembali tapi NC Slasher kembali menumbangkan Kakarot. Blast memang mampu mendapatkan 2 kill. Masih ada 3 pemain dari Onyx G. Kali ini Elmimor mampu mendapatkan Kev. 3 melawan 2 sekarang Blast akan menahan dari arah short. Dan Blur akan menahan dari jarak yang cukup dekat. Akan diswing oleh Elmimor sendirian dan itu dia showstopper pun aktif. Tapi belum mampu untuk mendapatkan Severin. Namun pasti Shiro pun mendekat. Tapi Flash akan mampu mendapatkan kill 1 melawan 1 sekarang. Severin sudah tertag low HP dan Flash yang akan mencari di mana keberadaan dari Severin dan bakal di-stick. Tidak dicek. Di-stick ternyata Blast masih bermain dari arah pocket. Tidak tahu dari arah mana Severin itu berada. Dan Flash pun tumbang di tangan Severin. Severin tersisa 9 HP saja. Tapi dia yang mampu memenangkan ronde tersebut 8-4. Onyx G berhasil mengambil keunggulan yang begitu besar. Wah, itu keribat sumpah. Tadi mau di-stick. Terus si Blastnya masuk ke Poison Cloud. Tapi nggak majunya nanggung gitu. Belum ngelihat penuh ke Severin. Terus Severin kayak udah ngelihat dia dulu. Makanya di-stop tuh diffuse-nya tuh. Dan oh my god, itu hampir. Itu sebenarnya kalau Severin stick pun tetap menang ya. Cuman Severin karena aware, karena dia udah terlalu deg-degan, dia bingung tuh tadi. Itu ngapain kok dia begini kata dia. Maka Severin pun bingung karena saya pun juga bingung. Karena Blaze masuk ke Poison Cloud tapi masuknya nggak full. Jadi tapi malah Severin ngelihat Blaze, jadi makanya jadi cancel spike-nya. Dan untungnya Severin dia mundur sih. Dia aware sih akan hal tersebut dan ya masih bisa mengamankan roundnya lah untuk Onyx G. Dan sekarang second half defender side dari Naos dan attacker side untuk Onyx G, dimana menurut gua ini dari Naos Esports seperti yang udah kita bahas sebelum kita break tadi, Naos memiliki agent lineup yang lebih all rounder. Mereka tetap bisa melakukan delay juga. Mereka punya Raze, mereka punya Sage juga, punya Brimstone dan juga Viper. 4 agent ini bisa banget buat melakukan delay terhadap entry mungkin akan dilakukan oleh pemain-pemain Onyx G. Sementara Onyx G mereka cuma bisa bermain dengan mencari informasi terlebih dahulu, memaksimalkan sofanya dulu, dan membiarkan Shiro bermain sendiri. Mungkin dengan rendezvous-nya bisa coba untuk culik-culik cari informasi bagi Onyx G, karena mereka nggak bisa langsung memberikan gempuran entry terhadap pemain-pemain dari Naos Esports. Karena pemain-pemain dari Naos Esports agent line-up-nya mereka bisa banget buat ngedelay. Ada Snakebite, ada Slow Orb maupun juga Barrier Orb juga. Terus juga ada Patience juga mungkin nanti untuk ngedelay planting spike-nya. Dan ada Sky Smoke, itu yang paling penting dari Kakarot. Ya dimana Sky Smoke kita tahu durasinya 19 detik, begitu lama untuk melakukan delay. Dan gue ingin tahu setup seperti apa, entry seperti apa yang akan dilakukan dari Onyx G. Dan seperti yang gue lihat benar kayaknya Shiro kayaknya akan dibiarkan untuk bermain di depan terlebih dahulu untuk mencari informasi pemain-pemain dari Naos Esports ada siapa aja dan di mana aja pemain-pemain tersebut. Oh ya, tentunya pistol round akan kembali dimainkan. Gimana Naos? Mereka ketinggalan 4 angka di sini. Kalau misalkan mereka mau mempererat lagi gap angka yang ada, at least mereka harus dapetin pistol round. Tapi Monyet dia sudah berhasil mendapatkan Jilicious dengan double satchel-nya tadi. Masih ada Blast di sana. Bakal ngepick dan di bait ternyata Monyet yang akan mampu mendapatkan Blast. Tadi out of position, tidak siap. 3 melawan 5 sekarang Shiro. Masih menahan flank. Di mana ada Kakarot yang sudah masih menjaga-jaga dari arah cave. 2 pemain yaitu Blur dan juga Kev mulai menusuk ke arah palm tree, di mana ada Monyet. 1 kill lagi berhasil dia dapatkan sebelum akhirnya ada double refract yang dilakukan oleh Blur. 2 melawan 3 sekarang 2 pemain dari Naos
akan datang dari arah short. Boombot akan dibuka untuk nge-clear ke arah U-Hall, mampu mendapatkan informasi atas satu pemain Elmimor terkena dink. Masih bisa melakukan jiggle tadi. Blur akan nge-tap Spike terlebih dahulu. Kakarot mampu mendapatkan Elmimor di sini. 2 melawan 2 sekarang, tapi NC Slasher mampu mendapatkan Blur. Menjadi 1 melawan 1 sekarang. Seraya Severin tumbang di tangan Kakarot. Bakal di-bait terlebih dahulu di sini. NC Slasher bermain dengan sangat sabar. Kakarot terdengar di sana stepnya dan sudah tidak ada waktu. Onyx G kembali mengamankan 1 angka lagi. 9-4 kembali diperjauh. Seraya NC Slasher yang akan memenangkan ronde tersebut dengan permainannya yang begitu sabar. Ya, itu nice banget sih menurut gua. Monyet dengan triple kill bisa didapatkan dengan 2 kill pertama. Dia harus bermain cepat dengan Satchel. Gak ready dari Jilicious. Dia lagi megang pisau, coba buat crossing ke kiri gitu kan. Dan orbnya pun keambil, telat swing ya dari Blast. Dan Monyet bahkan sempat dapetin cave duluan. Meskipun memang Shiro hilang dan dibikin jadi 1 lawan 1, tapi NC Slasher bagus banget. Dia memainkan waktu, dia mundur lari ke shower, pasang stars dulu, taruh gravity well. Ketika mendengar step dari Kakarot yang coba ngejar NC Slasher mundur. Dan ketika mendengar step Kakarot mundur lagi, dia maju lagi. Dan itu menurut gua disiplin play yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx G. Dan sekarang round ke-14 di mana senjata tentunya lebih superior dari Onyx G. Diturunin dulu dari Toxic Screen bersama dengan Poison Cloud-nya. Karena menunggu Toxic Screen dari Naos alias Jilicious-nya turun, baru mereka akan eksekusi lebih lanjut. Sky Smoke sudah ready dari Kakarot. Tapi Severin masih menunggu dan akan nge-call drone dari Elmimor kayaknya. Dimana Severin sudah naik, ada Slow Orb, tapi Slow Orb kan masuk ke teleport. Dan bermain dari balik Poison Cloud. Snake Bite bagus banget dari Severin. Mengusir posisi Kakarot yang mau bermain dengan shorty jarak dekat. Mengambil celah Poison Cloud-nya, tapi belum berhasil melakukan eksekusi tersebut. Dan akan mundur. Membiarkan Severin bermain seorang diri sepertinya dari Onyx G. Dan akan coba melihat satu pemain. Tapi kayaknya nggak kelihatan dan Severin aware akan hal tersebut. Dia mundur cukup jauh. Dan teman-teman Onyx G lainnya akan bergerak ke arah Bisat. Dan udah ditunggu oleh KV6. Tapi Severin berhasil melakukan trade kill-nya. Flash keluar. Dan ini bisa teleport dan benar saja dilakukan. Severin coba bertahan tapi dia reload. Dan hampir saja berhasil di kill. Rupanya di sini masih ada Kakarot yang berhasil mendapatkan Severin. Di heal terlebih dahulu. Tapi sayangnya Kakarot. Spectrean dari covernya harus drop lagi. Pocketnya sudah dicek. Tapi Blast sempat dapetin Shiro. Dan sudah ada Patience delay plan lagi yang dilakukan. Dan harus backup dari Monyet. Berhasil mendapatkan 1 kill tersebut. Dan spike-nya berhasil terpasang. Ada KV6 yang berhasil mendapatkan 1 kill dengan Sheriff-nya. Mungkinkah akan ada Thrifty karena ini menjadi 1 melawan 2. NC Slasher coba untuk terus bertahan. Coba untuk melakukan swing. Kena tag sedikit. NC Slasher masih bisa bertahan. Bermain di balik triple. Sorry, ini menjadi 1 lawan 1 ternyata. Dan sudah di Gravity Well, sudah terdengar step turunnya. Dan NC Slasher akan bermain Indian aja dimenangkan oleh KV6. Triple kill didapatkan. Dan Thrifty didapatkan oleh Naos Esports. Membuka harapan bagi Naos untuk mengejar ketertinggalan atas Onyx G. Ya. Tajam banget dari arah Bilong. Dia yang nge-break menurut gue momentum yang dimiliki oleh Onyx tadi dari arah Bilongnya. Dapetin 1 kill balik. Dan gak membiarkan adanya korban lebih lagi tadi. Untungnya di sini dari Blast. Gak dicek bersih. Sayangnya sama Monyet gak di double swing tadi. Dan posisi nge-pick dari si Shiro terlalu deket. Jadi bisa di right click oleh Blast. Karena memang Shiro udah cukup ketek juga tadi. Dari sisi health point-nya. Dan Onyx, mereka tidak mampu memenangkan buy round mereka tadi. Udah wajib menang mereka. Sehingga sekarang tentunya mereka akan menggunakan senjata yang lebih minimalis dibandingkan dengan Naos. Yang akan menggunakan rifle. Di ronde kali ini Flash akan dibuka. Shiro masih bisa menahan. Blur ternyata yang mampu mendapatkan Monyet. 4 melawan 5 sekarang advantage pemain ada di tangan Naos. Seraya Blur mampu mendapatkan 1 kill lagi ke arah Shiro. Bakal di-push kali ini 3 kill sudah didapatkan. Begitu pula Kev yang akan mengamankan 2 kill lagi ke arah Elmimor dan juga NC Slasher. Ronde yang relatif cepat bagi Naos karena memang dari Onyx sendiri tidak begitu banyak investasi yang mereka lakukan di ronde yang ke-15 tadi. Ya, dimana tentu saja betul kata lo, ini adalah Ikorau dari Onyx G. Cuma bisa dapetin 1 kejar NC Slasher dan itu nice try. Tentunya di sini Naos bermain dengan begitu baik, bermain dengan begitu disiplin, rapi menurut gua. Mereka respect Sheriff dari Onyx G. Mereka nggak mau terlalu takabur momen. Dan sekarang 96, berbeda 3 angka saja. Dan Naos seandainya mereka bisa menang di sini, itu chance-nya gede banget untuk Onyx G bisa terkejar.
Dan Severin tentu saja tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Sudah ada bombat yang berhasil dihancurkan dan langsung mundur. Operator dari Blur rupanya di arah Hookah sudah terekspos, sudah ketahuan. Dan Satchel langsung showstopper, mengambil timing dan rendezvous out. Showstoppernya nggak mendapatkan apapun. Dan sudah terbuka showstopper tersebut. Dan artinya ini ada satu advantage menurut gue dipegang oleh Onyx, di mana satu ultimate yang digunakan oleh Naos nggak begitu maksimal. Dan Severin, dia udah di depan U-Hole, tapi dia menunggu apakah mungkin akan ada pemain dari Naos Esports yang meluncur atau keluar dari depan U-Hole tersebut. Dan Seekers dikeluarkan oleh Cave. Sudah ada Cosmic Divide juga yang dibuka, coba untuk mencari timing Snakebite, dilempar juga, tapi di sini Severin down di tangan Cave. Dan Jelicious akan bermain di balik Poison Cloud, di balik Cosmic Divide. Dan Sting Beacon pun sudah diberikan, tapi teleport sudah berpindah tempat dari Onyx, tapi bahkan Shiro berhasil ditumbangkan juga. Dan sudah di-expect juga oleh pemain-pemain dari Naos, sudah berhasil melakukan rotasi. Dan Monyet akan coba berjaga dekat di arah Kabi. Spike sudah terpasang dan Shock Dart keluar, tapi nggak connect apapun. Dan udah ada yang melakukan teleport juga, dua pemain. Wah, ini retake menurut gue di posisi retake yang baik harusnya bagi Naos Esports, kecuali miss the shot dari Blur. Dan Acid Slasher mendapatkan kill bersama dengan Elmimor. 2 melawan 2 sekarang. Elmimor with the Guardian, tapi Elmimor harus tumbang. Last player standing, tapi di sini Jelicious. Ganti yang sekarang Jelicious yang melakukan clutch yang menjadi kemenangan lagi untuk Naos Esports 9-7. Dan Onyx gak bisa memenangkan full buy round mereka, gun round mereka. Dan sehingga mereka harus kembali melakukan eco di round ini. Yap, itu recovery yang hampir saja bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx. Lagi-lagi Jelicious dengan permainannya yang cantik dari arah dalam side berhasil memenangkan clutch 1 melawan 1 melawan MC Slicer tadi. 9-7 skor, sementara Onyx ini artinya mereka tidak akan menggunakan senjata yang signifikan di ronde kali ini karena buy round tidak berhasil mereka menangkan. Elmimor mengeluarkan drone, berusaha untuk menggali informasi. Recon mulai dibuka, double satchel akan dilakukan U-Hole dalam sekejap. Langsung diambil kendalinya oleh Monyet seorang diri. Kakarot sudah siap dengan orbital strike kalau misalkan dari Onyx melakukan planting dari arah tank blast. Masih menahan dari arah triple. Berusaha untuk dipancing terlebih dahulu, orbital strike mulai dibuka. U-Hole kali ini diisi oleh 3 pemain dari Onyx, di mana 4 pemain dari Naos perlahan namun pasti mulai memperkecil site yang dimiliki oleh Onyx sendiri. Cam akan membuka Trailblazers, berusaha untuk membaca posisi pemain-pemain dari Onyx. Blast through the smoke, mampu mendapatkan Monyet. Elmimor tertek ke low HP, pixel HP lebih tepatnya, dan masih diperlambat dari segi tempo. Seraya TP mulai dilakukan, di mana dari arah elbow masih ada Blur yang menjaga. Ya, dan Severin coba ngambil arah shower dan akan bertemu dengan Jelicious. Jelicious akan menunggu terlebih dahulu, tapi siapa yang akan lebih sabar? Tapi di sini duelnya dimenangkan oleh Jelicious karena memang senjata Jelicious lebih superior tentunya. Tapi Shiro mendapatkan one tap kill, tapi nggak bisa dapetin one tap yang kedua. Tapi Jelicious lu lihat, ngabsenin satu persatu pemain-pemain dari Onyx dan mendapatkan quad kill. Dan Viper speednya ready juga dari Jelicious untuk bisa digunakan di round ini 9-8. Onyx, kalau seandainya mereka kalah di round ini, tentu saja mereka harus kembali jatuh ke lubang Iko dan bisa dibalikin keadaannya oleh Naos Esports. Dan Jelicious benar-benar lagi on fire. Dan penentunya ada di round ini, apakah Onyx akan terus coba untuk menjaga jarak dari Naos Esports, atau justru Naos Esports akan menyamakan kedudukan, di mana operator sudah dibeli lagi, sudah diinvestasikan oleh Blur, tapi miss the shot again and again. Blur with the operator, sekali lagi tadi harusnya miss lagi yang kedua kalau gua nggak salah lihat. Tapi Hunter's Fury coba untuk dicari, berhasil nge-tag kah? Enggak rupanya, tapi di sini malah Kakarot berhasil dapetin Monyet di arah U-Hole. Coba untuk di-repick, arah Shiron darinya udah low, bermain di balik Steam Beacon. Coba untuk respawn terlebih dahulu, dan ada Cave yang berhasil ditumbangkan oleh si Slasher. Spike sudah berhasil dipasang, Kakarot bermain respect, mundur langsung, melakukan retake, dan satu operator miss the shot again dari Blur. Dan sudah terlihat posisi Elmimor coba di wallbang, tapi belum berhasil di-kill, malah Elmimor berhasil dapetin Blur.
dan sudah terkena tag, tapi masih ada Kakarot yang menumbangkan Elmimor 3 melawan 3. Ada Resurrection yang bisa digunakan ke arah Blur, tapi apakah Resurrection tersebut bisa di cancel atau tidak? Tapi nggak ada yang nge-pick sama sekali dari pemain-pemain Onyx. Malah Severin harus tumbang. Masih ada Shiro yang masih dapetin Gelasius di arah flank. Caesar juga mendapatkan blast bersama dengan Shiro. 1v2 situation sekarang. Blur seorang diri dengan operatornya Sheriff yang berhasil dapetin kill. Tersisa Shiro seorang diri dengan darah yang begitu low. Di tapping lagi spike-nya, dimainkan rendezvous-nya, coba dilarin terus, udah half diffuse, tapi waktu terus berdetik, tapi Shiro memenangkan duel tersebut. Dan Onyx G finally mendapatkan double digit pertama, meskipun berdarah-darah karena 5 pemain semuanya tumbang, tapi paling tidak ada yang mendapatkan angka. Tapi masalahnya adalah di round ini Naos harusnya lebih superior dari segi Arsenal karena mereka lebih punya ekonomi baik dibandingkan dengan Onyx G. Yap, ini Onyx G. Meskipun mereka menang, tapi seperti apa yang lu katakan tuh, dari segi ekonomi mereka nggak bisa nge-build ekonomi tersebut karena ronde yang mereka menangkan itu bener-bener tipis banget, bahkan nggak ada pemain yang selamat sama sekali. Dan lihat saja di sini Severin hanya menggunakan Spectre, begitu pula Monyet hanya menggunakan Judge. Drone kembali dibuka sekarang, Monyet satchel in, berusaha untuk mengambil kendali atas U-Hall, dan Cosmic Divide akan dibuka. Severin akan membuka Viper Spit kali ini dan akan menutup angle yang begitu besar. NC Slicer melakukan planting dan akan didelay sedikit oleh sebuah Snake Bite di sana, nge-chip off beberapa health point yang dimiliki oleh NC Slicer. Tapi Naos, mereka akan melakukan 5-man retake. Sayangnya di sini Spike nggak tertutup oleh Viper Speed dan masih ada sebuah wall yang dimiliki oleh Blast Blur, mampu mendapatkan Shiro, tapi Elmimor akan membuat pertandingan menjadi 4 melawan 4. Ada sebuah blast, atau lebih tepatnya seorang blast akan nge-tap terlebih dahulu, tapi masih ada cancel yang dilakukan oleh NC Slicer. 3 melawan 3 sekarang. Kakarot mampu mendapatkan Elmimor, tapi Monyet akan mampu untuk mendapatkan Cap di sana, bermain dengan Judge dari arah U-Hall. Akan di-tap terlebih dahulu, tapi masih ada Severin sayangnya tidak sadar di sini. 1 melawan 1 dan Monyet yang akan mampu memenangkan match tersebut dan mampu memenangkan duel tersebut dengan membunuh Kakarot dari arah side. 11-8 Onyx kembali mendapatkan angka dengan begitu bersusah payah. Tapi Monyet being Monyet, ini benar-benar dia jadi Monyet. Lu lihat dia tadi cuma lompat judge dari backside, bahap gitu kan. Dan ya, tapi dia bisa nge-tag banyak banget pemain. Tapi itu menurut gue nice strat sih dari Onyx G. Meskipun terlihat sedikit mengerikan di mana Viper Speed yang nggak menutup spike, tapi somehow bisa di-maintain oleh pemain-pemain dari Onyx G. Tapi seperti gue mau analisis lebih, tapi masalahnya Monyet langsung bergerak cepat ke arah shower, ngambil sebuah ultimate orb terlebih dahulu, dan udah ada all drone. Dan Viper Speed dibuka sekarang dari Gelasius dan dipaksa mundur pemain-pemain Onyx G. Dan Monyet sudah dapetin kontrol shower, tapi dia memilih untuk mundur karena teman-teman dari Onyx G yang lainnya juga melakukan rotasi. Dan masalahnya B-side-nya sudah dijaga oleh Blur dan juga Kev yang masih standby ready dengan flash, dan flashnya dikeluarkan, guiding light dikeluarkan, cari informasi, dapat informasinya, langsung bergerak cepat, gak mau berlama-lama. Seekers dikeluarkan, Recon juga sudah keluar, Recon yang nge-take posisi dari Blur sudah ketahuan sekarang dan akan coba untuk melakukan flash. Bahkan flash kali ini berhasil kontak satu pemain, berhasil dikit, tapi masih ada Blur juga. Orbital strike dibuka, masih ada Shiro, tapi trade kill-nya berjalan dan dimenangkan oleh Naos. Tapi Monyet mendapatkan Gelasius, showstopper out, langsung coba mencari di manakah pemain-pemain dari Naos Esports. Coba dilempar ke arah trophy room, tapi tidak menemukan siapapun. Steam Beacon terlihat dan langsung pemain mundur dari Kakarot, coba di swing terlebih dahulu dari Elmimor, coba dibersihkan, dan spike-nya masih tertinggal, belum bisa dipasang, tapi dia masih sempat kalau ini rotasi ke arah Essence sebenarnya karena masih ada 20 detik, dan teleport sudah dilakukan, dan benar saja Recon juga sudah dikeluarkan oleh Elmimor. 15 detik waktu tersisa, apakah bisa nge-play di tempat yang aman agar tidak terpotong oleh pemain-pemain dari Naos. Dan planting di arah green box, coba di wallbang, mau dikeluar, planting spike-nya berhasil dilakukan meskipun Elmimor tumbang sekarang. 1v2 situation dan Blast yang mendapatkan kill atas Monyet dan berhasil dimenangkan roundnya. Sekali lagi menjadi angka tambahan bagi Naos Esports. Dan sekali lagi kalau gua nggak salah ingat, Onyx G masih nggak punya ekonomi yang begitu baik. Dan harusnya di round kita yang ke-21, Onyx G mungkin saja akan melakukan eco bell. Ini, oh my god, itu masih ada Molly.
itu yang gue heran, masih ada Molly ternyata. Dan ini posisinya udah nggak bisa cancel plan lagi dari Almimor karena waktu tersisa 10 detik tadi. Kalau misalkan dia cancel, itu bisa aja goes both ways. Dan ternyata Molly dari Kakarot on point tadi. Nge-chip HP dari Almimor, bahkan merenggut nyawa dari Almimor tadi. 11-9 sekarang Onyx G. Tentunya mereka tidak memiliki ekonomi di ronde kali ini. Sheriff yang akan mereka andalkan tanpa adanya tour de force di tangan Shiro. Sementara itu Naos, mereka memiliki ekonomi yang begitu diunggulkan. Pain Shells dibalas dengan Pain Shells dan Blur. Partai ke low HP, tapi Kev dan juga Blur yang akan mampu mendapatkan kill. Almimor memang mampu mendapatkan Kev, tapi apa daya dia tersisa seorang diri. Dan ronde yang relatif cepat langsung diamankan oleh Naos, diikuti dengan triple kill dari Blur sendiri. 11-10, terpaut satu angka saja sekarang dari Onyx G dan juga dari Naos Esports. Dan tentunya dari segi ekonomi Naos, mereka jauh lebih nyaman. Apalagi kalau misalkan di sini dari Onyx G, mereka kalah di ronde setelah ini, tentunya itu akan jadi sangat-sangat berbahaya. Bisa saja match point diamankan oleh Naos terlebih dahulu. Dan Onyx G, ekonomi yang akan jadi pertanyaan di sini. Tentunya mereka harus wajib mendapatkan match point terlebih dahulu agar Onyx G, mereka harus putar otak bagaimana caranya default yang mereka lakukan ataupun mungkin set piece yang mereka lakukan ini bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh Naos. Ya, dan kita akan melihat ini adalah full Baron dari Onyx G. Seperti yang lo bilang, kalau Onyx G kalah di sini bisa banget Naos tuh dapetin match point terlebih dahulu. Tapi sudah ada satu tactical timeout yang tadi di-call oleh Onyx G untuk secure match point tentunya. Dan akan kita lihat strat seperti apa yang akan dilakukan dari Onyx G. Bermain default, ini cenderung defaultnya bener-bener yang mencar banget sih. Kayak 2 di shower, ya kan? Tadi 1 di Azure, 1 di jungle tuh tadi. Ya, dari Severin. Tadi coba untuk memberikan presence di arah B-side. Dan sudah mundur lagi ke area shot. Tadi ada sedikit wallbang yang dilakukan oleh NC Slasher untuk mengusir posisi Blast yang memang tadinya ada di atas. Tapi dia udah turun. Dan toxic screen-nya sudah diturunkan. Seekers coba untuk mencari informasi dari Cave. Di manakah pemain-pemain Onyx ini berada karena benar-benar sunyi senyap. Gak ada suara apapun. Coba dihancurkan semua dari Seekers tersebut biar gak banyak informasi yang didapatkan oleh Naos Esports. Dan Sky Smoke, agresif, ofensif Sky Smoke benar-benar dilakukan untuk melakukan delay dan udah ready. Recon yang dikeluarkan, setup toxic screen keluar dan langsung setup melakukan entry, terkena Recon. Hunter Spirit keluar, coba dicari oleh Almimor. Di manakah pemain shower itu berada dan nggak connect ke arah siapapun. Showstopper dikeluarkan sekarang dari Blur. Akan ditembak ke arah siapa Showstopper tersebut. Bertemu dengan Almimor, berhasil ditumbangkan. Bahkan Severin juga diikutan tumbang. Bahkan Blast mendapatkan 2 kill. Last player standingnya pun bahkan ditumbangkan, yaitu Monyet. 11-11 flawless angka promo bagi match kita kali ini. Map pertama kita Onyx G benar-benar mengalami jalan buntu, Bel. Iya, ini sayang banget sih, mereka stuck tadi dari arah B-side-nya. Karena default yang mereka lakukan gak bisa maksa pemain-pemain dari Naos ini untuk ngeluarin utility-nya itu lebih awal. Jadi ketika mereka melakukan commit, itu mulai kebaca sih nih sama Naos. Oke, ini udah mereka pasti commit, langsung buang aja utility-nya. Dan bahkan tadi udah ada pinchers movement yang dilakukan oleh Blur dari arah hookah. Dia nge-push pakai Showstopper, dapetin 2 kill yang berharga. Dan sekarang Onyx tentunya ekonomi yang akan jadi pertanyaan berkali-kali tadi kita bahas. Dan mereka harus menggunakan 4 share saja di ronde kali ini. Dimana dari Naos, tentunya dari segi ekonomi mereka akan melakukan full buy. Ada Trailblazers yang dibuka oleh Kev. Berhasil membaca posisi dari Shiro. Shiro masih memiliki rendezvous tadi. Dan rotasi kembali dilakukan. Nampaknya side A sekali lagi yang akan menjadi tujuan. Toxic screen mulai dibuka dan Severin tumbang di tangan Jilicious. Monyet memang mampu melakukan reflect di sana, tapi Blast dari arah bench. 4 kill berhasil dia dapatkan. Dan regu tembak tadi, shooting range diperlihatkan dari arah side A. 12-11 match point diamankan oleh Naos Esports. Wah, ini gila sih. Blast di juara terakhir benar-benar memberikan impact yang signifikan bagi Naos Esports. Dan lu lihat Blast langsung posisi kedua, dia tadi sebelum dapetin 3 kill, terus dia dapetin 4 kill, udah 7 kill yang diamankan oleh Blast di 2 round tersebut. Dan 11-12
ronde mirip. Apakah akan ada overtime? Di match kita yang pertama dari Onigi melawan Naos Esports, di mana ini adalah full by round. Ada satu cosmic difference yang bisa digunakan sebenarnya, tapi cuma ada satu ultimate status doang yang bisa digunakan dari Onigi, dan bertemu dengan Shiro di arah B Fountain. Dan Monyet sekali lagi masih akan coba untuk ngisi di arah hukahnya, di arah B shortnya, tapi Boombot belum dikeluarkan. Oh, Gravity Well untuk ngusir, coba untuk dicari, kali ini flash yang nggak kena siapa-siapa. Akan coba dimajuan, ada satu pemain berhasil di-kill atau tidak, Precious dikeluarkan, coba untuk di-kill, dan berhasil ditumbangkan, tapi ada terakhir datang dari Cave. Severin harus tumbang. Side sudah berhasil didapatkan sekarang dari Onigi, tapi apakah mereka sempat untuk melakukan setup post frame? Molly juga sudah keluar sekarang, Shockdart juga sudah dikeluarkan, Spike sudah terpasang, Cosmic Defense sudah dikeluarkan, Steam Beacon balasan sekarang dari Naos Esports. Elbow coba diisi, 2 kill cepat dari Kiev. Menjadi masalah tentunya untuk Onigi. Gimana caranya Onigi bisa di cover? Kali ini Monyet memang dapetin satu, tapi Blast berhasil dapetin threat kill, yang Monyet dapetin kill yang kedua. 2 melawan 1. Resurrection, coba dicari mayatnya. Resurrection digunakan. Monyet sudah terlihat posisinya 1 HP lah, tapi Monyet harus ditumbangkan. Dan there you go. Diffuse ya. Saya deg-degan ya lihatnya. Dan Naos Esports berhasil mengamankan map pertama kita dengan angka 13-11, melakukan comeback yang begitu luar biasa. Dan saya tadi sempat deg-degan tadi itu pada diem, gak ada yang nge-defuse ya guys ya. Iya, jangan sampai selebrasi terlalu awal tadi ya. Ngeri banget, untungnya Brimstone-nya